Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita lagi di Rawang. Kita habis ada kerjaan. Kita mau ngobrol-ngobrol. Kita ngobrolin apa ya Kang Aman? Ngobrolin apa ya? Saya buka aja ya. Iyalah, capek. Kita juga kebetulan sudah habis tes COVID antigen sama antibody minggu ini. Dan alhamdulillah semuanya negatif ya. Jadi istilahnya kita mudah-mudahan bisa dijaga. Okay. Ngobrol ini aja Kang. Apa? Kemarin kan ya baru pada podcast itu lagi mulai ini ya. Mungkin kita seputar podcast dulu kali ya. Boleh. Itu juga sebenarnya banyak yang tanya sih. Yang kita dibuat itu di Warung Penari ya channelnya. Kemarin sih emang banyak yang tanya, kenapa sih Tikas Mansa harus bikin podcast gitu ya. Jadi sebetulnya alasannya memang satu, masalah di pandemi. Jadi di pandemi ini kita nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa bikin berkegiatan untuk di offline. Jadi ada ide dari salah satu pengurus namanya Teh Anike kalau nggak salah. Waktu kita meeting di Kasmansa bulanan, dia mengusulkan untuk bikin seperti medsos live streaming. Bentuknya mungkin bisa Instagram, bisa macam-macam, tapi kita setuju. Cuma kalau live streaming kan sifatnya nggak bisa diedit ya Kang ya. Jadi kalau ada kesalahan ngomong, jadi kita bisa kita edit dulu lah. Makanya kita memutuskan untuk membuat podcast ceritanya. Nah, untuk melakukan podcast ini ternyata kita nggak punya tuh pengalaman sama sekali. Oh gitu, jadi tuh benar-benar baru ya? Baru, jadi kita juga nggak tahu peralatannya apa yang dibutuhkan tadinya. Biasa tuh. Nah, makanya kita bikin itu awalnya supaya kita juga bisa tetap berkomunikasi dengan alumni yang ada di Bogor dan mungkin di luar Bogor dengan media digital. Gitu ceritanya. Iya memang pas banget ya, kan waktu pengurus periode ini dipilih, gak lama langsung pandemi ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Bahkan untuk peresmian gedung sekretariatnya pun itu Kang Eko harus ada di Jakarta. Dia ikut live pembukaannya lewat online gitu, lewat pakai Zoom waktu itu. Ya. Pas banget sih memang podcast jadinya ya. Sarana share informasi. Kan kemudian kan banyak juga tuh pertanyaan ke kita tuh. Ini pengurus baru kerjanya apa? Nah, makanya waktu itu yang kita usulkan dari teman-teman komunikasi adalah diangkat dulu pengurusnya beberapa, apa sih yang dilakukan oleh pengurus. Nah, kan turunan dari yang akan dilakukan oleh pengurus adalah bentuk dari organisasinya. Misalnya pengurus menyediakan divisi organisasi ngapain aja, terus ada divisi komunikasi ngapain aja, ada divisi hubungan antar sekolah, ada divisi IT, ada divisi kewirausahaan. Nah itu semua kita undang mereka-merekanya, kepala bidangnya untuk berbicara sebetulnya. Kalau sifatnya formal kan mungkin akan bikin jelimet ya Kang ya. Ya memang pas banget, sekaligus juga memperkenalkan pengurus yang baru serta program-programnya kali ya. Betul. Gak banyak yang nanya ngapain sih pengurus. Nah ini ternyata sarana podcast inilah jadi channel penyebaran informasi. Ya jadi waktu itu karena ada pertanyaan, ada temen alumni angkatan yang di atas kita tuh datang main ke sekre nanya. Terus saya berpikir, oh iya ya kalau sampaikan sama 1 orang 2 orang mungkin jangkauannya nggak terlalu luas. Makanya kita simpan di media sosial supaya kalau ada pertanyaan kita tinggal merefer ke link-link yang ada di media sosial. Gitu ceritanya Kang awalnya. Nah itu waktu bikinnya ya, itu siapa sih yang di belakangnya yang ngerjain? Kan setahu saya tuh bikin tuh pasti cukup kompleks lah ya, berarti ada kameranya, yang rekamnya, studionya, kemudian juga mungkin skripnya itu kali bisa berbagi nggak tuh? Jangan-jangan bikin skenario dulu atau Pasti Kang. Jadi waktu kita bikin skenarionya itu, pertama kita mesti cari alat. Kita lempar di grup ya. Oh ternyata ada masukan alatnya untuk melakukan itu mahal, harganya harus sekian. Nah ternyata kita bisa mencari tidak dengan harus mahal, yang penting kita mulai dulu. Kita mulai dulu aja. Terus kendala kita banyak Kang, terus terang
Satu, kita nggak punya studio. Yang kita punya sekretariat. Sekretariat itu bukan studio. Sekretariat kita itu ada di pinggir jalan tentunya. Itu kurang ideal ya kalau buat audio ya. Sangat. Makanya kalau lumayan hasilnya itu. Begitu kita lakukan recording di dalam sekre, di mana motor, mobil lewat kenceng-kenceng, kita habis-habisan untuk ngedit audionya. Akibatnya kadangkala kalau memang narasumber kita nih Kang tidak tepat meletakkan posisi mic, setelah diingatkan masih bergeser, jadi kita harus edit habis-habisan. Nah, waktu kita ngedit misalnya kita melakukan noise reduction gitu ya Kang ya, menghilangkan suara humming atau gitu Kang, dari grounding atau dari AC atau dari plasma ion, karena kita juga didonasikan plasma ion juga untuk mengurangi peredaran beredarnya virus di dalam ruang sekre Kang. Ya, buat membersihkan udara ya di dalam. Dari dokter Anne kalau nggak salah. Iya dokter Anne. Jadi dia dan suaminya punya produk yang cukup bagus untuk mengamankan kita berinteraksi di dalam sekre. Jadi kita pakai alat itu dan ternyata semua alat yang menggunakan motor listrik itu berpengaruh terhadap audio. Iya Kang, betul Kang. Memang yang namanya podcast itu kan kekuatan utamanya pasti di audio ya. Betul. Tentu audionya harus ya biar bagaimana istilahnya yang terbaik lah. Betul. Rekamannya, suaranya juga mungkin. Dan memang isu-isu atau kendala-kendala ya dalam hal perekaman dan khususnya di luar studio pasti. Iya. Ada noise sih yang nggak bisa dihindari. Untungnya ya mungkin Kang Lulu kan bisa reduksi tadi dengan software. Ada loh Kang alatnya Kang untuk mereduksi noise ya. Iya. Secara ya mungkin secara elektronik. Jadi mungkin ya tadi ada suasana berisik tadi. Bisa tuh mungkin nanti kita cobain deh ya kapan-kapan. Itu ada konsol yang namanya ya mungkin itu konsol buat podcast lah. Ya antara mic dengan konsol tersebut dengan media perekamnya. Nah, itu ada box. Nah, fungsinya box itu satu, selain juga dia merekam suara, juga mengurangi noise. Tapi dia mengurangi noise-nya tidak dengan software Kang ya? Enggak langsung karena dia secara hardware-nya dikurangi noise-nya. Itu perlu tuh kayaknya buat kita. Iya sih ya. Mungkin nanti kita cobain ya. Boleh. Buat meningkatkan ini ya para kualitas audionya biar para pendengar kita atau yang menonton ini bisa lebih menikmati kali ya. Kalau teman-teman juga ada informasi terkait masalah kita bisa meningkatkan kualitas suara dari podcast kita juga boleh tulis di komen ya. Mungkin ada yang lebih ahli di luar sana Kang yang bisa dari jadi, antara alumni yang lebih tahu yang bisa kita mintain pendapatnya ya Kang ya. Betul. Terbuka lah. Pasti ini kan buat kita bersama. Tantangan untuk membuat podcast ini sebetulnya salah satunya setelah tadi kita untuk mensosialisasi atau update atau atas pengurus atau kegiatan alumni juga kita pengennya kan kita tahu kalau dunia medsos itu bisa dimonetize, bisa menghasilkan uang. Nah, maksud saya tuh dan teman-teman di pengurus instruksi dari ketua umum adalah kita bisa melegasikan perangkat properti podcast ini kepada pengurus berikutnya supaya teman-teman berikutnya juga bisa mempunyai sebuah bisnis yang sifatnya kreatif. Nah, ngomong-ngomong soal monetize Kang, ini kan channelnya baru berdiri nih. Ya. Kapan sih berdirinya? 2 bulan ya? Udah ya? Kalau dari 8 episode ini, karena kalau saya tuh selalu update hari Jumat setiap minggu 1. Kenapa sih cuma bisa seminggu 1? Karena terlalu banyak teori nih Kang, terlalu banyak teorinya. Teorinya ini tidak seperti yang kita dapat di bangku kuliah bahwa untuk melaksanakan kita harus melakukan communication secara secara teori lah. Karena yang bicara kadang-kadang statistik. Teman-teman yang melakukan uji coba di YouTube itu ada yang menganjurkan untuk bisa mengupload video minimal seminggu 2 kali untuk bisa mencapai goals pertama yaitu 1000 subscriber. 1000 subscribers ya. Karena 1000 subscriber itu adalah syarat pertama untuk bisa channel ini dimonetize gitu kan. Nah, makanya sebenarnya nih, ini kan sebenarnya alumni banyak nih kan. Banyak alumni. Ya dari setiap angkatan, setiap kelas. Mungkin kita himbau ya di sini ya. Oh iya, coba bantu untuk subscribe. Subscribe itu tujuannya hanya untuk bisa kita mengembangkan channel podcast ini supaya terus bisa berkembang dan bisa diakui sebagai salah satu sarana media oleh YouTube ya tentunya ya.
supaya kita bisa diakui dan bisa terus berkembang di dunia digital. Nah, kan kalau udah bisa monetize kan sebenarnya hasilnya balik lagi ke alumni ya. Oh iya ya Kang, jadi kita di sini kita sudah klaim bahwa semua yang membuat dan memproduksi, tahapannya kan dari praproduksi, produksi, bahkan sampai ke post produksi, ini tidak ada yang digaji Kang. Jadi kita semua kita swadaya ya, semua. Ini semua sukarela, karena kita tahu juga dari alumni untuk alumni. Jadi semua yang ini akan kembali ke alumni teman-teman. Ya bagus dong Kang. Jadi kita nggak ada digaji Kang. Kalau misalkan sudah jadi nih, nanti begitu serah terima ke pengurus yang baru dan sudah ada penghasilannya, itu kan nanti bisa dimanfaatkan buat apa ya istilahnya ya, biaya yang dikeluarkan organisasi ya untuk berjalan gitu bisa kan. Untuk operasional, karena kan podcast itu hanya salah satu program dari medsos YouTube kita nih. Karena di podcast itu kan kita baru mencari alumni yang bisa menginspirasi banyak orang Kang ya. Itu kan baru salah satu program. Bisa juga dengan video-video yang lain yang juga bisa mengencourage orang untuk melakukan sesuatu atau dia berbuat baik lah, tanda kutip ya Kang ya. Minimal buat kepentingannya medsos itu mungkin konten. Tapi buat alma mater itu promosi. Nah, sebenarnya kalau gitu harusnya banyak juga ya narasumber yang potensial nih Kang. Oh, banyak banget Kang. Yang masih bisa terus digali ya, kontennya, profilnya banyak dan banget menjadi ya seperti berbagi inspirasi kali ya. Banyak. Kan informasi itu kan kalau dibagikan jadi inspirasi buat yang menonton nih. Banyak banget, dan saya yakin sih sebetulnya sampai pun kepengurusan kita selesai dan kepengurusan setelahnya juga selesai, kita nggak akan kehabisan narasumber sebetulnya. Alumni banyak sekali. Banyak banget dan banyak sekali dari mereka itu yang punya potensi dan bisa menginspirasi banyak orang selain teman-temannya di alumni juga. Tapi kayaknya ya pasti masih banyak lah yang malu kali ini buat tampil di. Ya, itu memang kembali ke karakter ya, karena sebagian mungkin merasa gitu. Kelebihannya tidak untuk dipublish, tapi kalau misalnya berangkatnya karena mungkin nanti gue jadi ria ya tanda kutip gitu Kang ya, untuk memamerkan kelebihannya. Tapi kan kita juga tahu bahwa menyembunyikan sesuatu juga mungkin bisa masuk dalam kategori itu walaupun samar ya Kang ya. Jadi ya pokoknya mah berbagi aja lah. Berbagi tidak harus niatnya yang jelek sih sebetulnya. Karena tujuan kita hanya murni untuk menginspirasi teman-teman selain tentunya mempromosikan alma mater dan alumninya. Iya, apalagi itu ya berbagi. Nah, kan berbagi informasi itu bukan hanya cerita suksesnya juga kali ya. Mungkin juga aktivitas, hobi, pencapaian yang lainnya. Halo Akang Teteh, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Oh ya, udah pernah main ke Warung Kenari belum? Buat yang belum, lokasinya barengan sama Sekre Kasmansa di Jalan Pemuda nomor 25 ya. Ada kopi yang pasti buat nemenin ngobrol. Mau panas, mau dingin ada lah. Kalau mau makan juga ada. Menunya lumayan lah. Harganya juga relatif murah. Tempatnya kayak gini nih. Tuh. Asik kan? Main-main kesini deh. Ngobrol-ngobrol. Silaturahmi kecil. Tukar pikiran. Soal apa aja yang manfaat. Lagian belum bisa terlalu rame juga dengan kondisi sekarang sih. Oh ya. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam sementara ini ya. Mungkin nanti bisa lebih pagi kalau kondisi sudah memungkinkan. Oke, kayaknya itu aja sih yang bisa kita sampaikan saat ini. Ditunggu ya. Ya apa ya, kemarin soalnya saya lihat tuh salah satu kontennya podcastnya Kang Lulu kan Kang Erwin ya. Oh iya, itu yang baru kemarin sih. Iya, yang baru tuh ini banget kayaknya ya. Mungkin membuka wawasan tentang komunitas. Betul, kan betul. Jadi bisa kelihatan ya. Ya dia juga banyak bicara soal bagaimana dia menginspire orang bahwa dia
melatih seseorang yang akhirnya bisa menjadi pelatih yang terkenal di Bogor bahkan nasional Kang sekarang. Nah itu kan inspiratif sekali tuh kisah itu kan, artinya jadi kita bisa tahu sosok Bang Erwin dan mungkin juga sepak terjangnya bisa menjadi contoh kan ya. Bisa menjadi buat contoh. Kita juga dan motivasi. Bahkan kita baru tahu bahwa dia itu bisa merekatkan teman-temannya, bahkan kita tahu dia itu seorang mantan ketua OSIS Semansa yang cukup dekat dengan dari atas sampai ke kalangan bawah dan dicintai oleh angkatannya terutama waktu itu. Tapi begitu dia lepas dari sekolahnya, ternyata dia juga bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sifatnya menjadi luas silaturahminya. Ini menurut kan saya itu bagus. Gara-gara podcast itu jadi terungkap ya. Terungkap. Ini mungkin yang ditunggu nih yang episode berikutnya. Bisa jadi mungkin ada juga ya yang teman-teman kita, rekan-rekan alumni yang bisa berbagi kisah-kisah hidupnya, bukan hanya kisah hidupnya, mungkin juga tips-tips apa aja kali ya, kan bebas ya, bebas. Yang penting itu bukan membanggakan diri, kita nggak bermaksud dia membanggakan dirinya, tapi kita berharap dia bisa menginspirasi, karena kan mungkin buat dia, aduh gua apa sih gitu ya, tapi bagi orang-orang yang sedang mencari masa depannya, dia adalah seseorang yang bisa jadi panutan padahal dia tanpa dia sadari sebetulnya. Gitu ya. Kan juga salah satunya contohnya saya ada lihat di podcast tuh kisahnya Bang Bukhari ya. Ya bagaimana perjuangannya mengembangkan usaha kuliner itu juga kan. Itu luar biasa. Motivasi yang luar biasa loh. Artinya dari banker ya kan. Artinya itu bisa terungkap dan akhirnya menjadi motivasi kalau ada kemauan, ada contohnya, dan mungkin bisa jadi tempat buat bertanya dan berguru tuh. Nah mungkin makanya teman-teman kalau ada masukan, kita sih terus terang kita nggak merasa lebih ngerti di sini Kang. Jadi kita juga perlu teman-teman kasih masukan kita di komentar-komentar. Silahkanlah kasih masukan, kita nggak tertutup kok dengan. Apalagi kalau mau kritik, misalnya Kang, kemarin ada sempat beberapa yang mengkritik Kang. Oh audionya kurang, iya kita menyadari itu. Tapi proses ya, lagi belajar kan. Tadi kan masih dibilang baru. Karena kan kalau kita rubah fungsinya sekre jadi studio, wah itu jadi nggak pas Kang. Karena kalau harus kita pasang audio absorbance atau peredam, wah itu bisa berubah fungsi. Nah itu yang kita pikir nggak cocok ya. Juga kalau nanti sudah benar-benar menghasilkan profesional, bisa jadi kita sewa studio beneran. Bisa aja. Nah makanya untuk mencapai itu kita harus bisa mencapai titik di mana channel ini bisa kita monetize Kang. Itu bener nih, tolong nih. Kalau ini bukannya minta kali ya, minta tolong, tapi ya oke lah minta tolong. Bantu, ayo ini kan channel dari kita, oleh kita, buat kita. Gitu. Karena kalau subscribe itu memang harus ada ikatan batin Kang, tidak bisa kita paksakan juga. Walaupun kita alumni, kalau dia nggak suka dengan program acaranya juga sulit. Tapi karena ini kita alumni, ya sah-sah aja sih kita ngomong masalah mereka, teman-teman mau subscribe atau enggak, kita kembalikan ke teman-teman gitu kan ya. Pada akhirnya memang pilihannya kembali ke masing-masing ya. Iya. Tapi dengan kalau kontennya sendiri bermutu, bermanfaat, ya kan orang suka, nggak diminta subscribe pun mungkin akan subscribe. Iya. Tapi apalagi ini kembangkan terus ya Kang ya. Ini kita kembangkan terus. Ada ide yang baru lagi nggak nih Kang? Selain podcast di tempat ini, atau mungkin ada hal buka channel baru mungkin? Ya sebetulnya ada. Jadi kita sedang coba nih, salah satu yang kita sedang coba nih model-model ngobrol seperti ini, atau nanti kita akan bikin program outdoor yang sifatnya event. Ini juga baru nih ya. Ini baru. Ini podcast on the wheel kali ya. Podcast on the wheel. Podcast on the wheel dalam perjalanan ya, memanfaatkan waktu dan jalanan macet ya kan. Kali ada bisa di-share tadi ya kisah-kisah gitu ya. Nah itu untuk bisa mengembangkan, salah satu goalsnya tadi kan pertama untuk 1000 subscriber Kang. Yang kedua, kita butuh 4.000 jam 4.000 tayang. jam total kumulatif ya? Total kumulatif atau 240.000 menit. Nah itu nggak gampang Kang. Jadi kalau memang teman-teman cuma subscribe aja tapi mereka nggak nonton, algoritma YouTube akan menanyakan, ya lu punya 1000 subscriber tapi kok waktu tayang lu yang nonton cuma rata-rata 2 menit. Nah itu jadi dipertanyakan. Kayak salah satu siaran TV yang ada tapi nggak ada penontonnya. Ya itu, itu penting juga harus kita pikirkan. Kemudian masalah saat itu tadi kedua Kang ya, masalah 4.000 jam tayang. Yang ketiga adalah konsistensi. Jadi kita harus punya terus konten setiap minggunya. Karena memang kalau masukan dari
dari YouTuber yang sudah berhasil mereka bilang harus upload 2 video per minggu. Wah, Which is capek itu nggak akan sanggup kalau misalnya sanggup saya ya. kan saya juga bekerja kan ya. Jadi sama-sama lah kita jadi agak sulit kita untuk bisa memenuhi teori itu gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah 1 minggu asal konsisten kita akan tetap upload. Jadi teman-teman kita akan berusaha terus upload video setiap hari Jumat antara jam 5 sampai jam setengah 8 tergantung koneksi ya. Jadi kalau lagi di jalan mungkin sulit karena biasanya hari Jumat itu kita sedang dalam perjalanan kan. Bener juga. Tapi yang penting tadi ya konsistensi itu kan membuat paling tidak channel ini di dalam algoritmanya YouTube itu punya Dianggap konsisten. Iya betul. Nah konsistensi itu adalah sebagai juga menaikkan rating channel nantinya kan. Channel-channel mana yang mungkin layak untuk dimonetize. Betul. Nah monetize kembali lagi ya buat siapa sih gitu kan kita Ya, juga pastinya bukan untuk- mau cari-cari dari sini ya sebetulnya kan. Kita nggak akan digaji dari sini Kang. Jadi ya memang semuanya kembali ke alumni sih. Ya, walaupun kita bikin ini semua nggak ada yang digaji kan. nggak ada. Itu Nggak ada. juga salah satu ininya ya memang ya buktinya lah kalau memang ini untuk ya manfaatnya alumni juga. Ya. Terus kemudian untuk mencapai itu yang ketiga ya yang keempat itu kita harus punya namanya playlist. Kita harus rapikan itu istilahnya kalau website ya atau dashboard ya bahasanya ya. Itu harus kita rapiin, kita bikin playlist supaya video-video itu tersasar apanya? Tertargetkan gitu kan. Segmennya jadi jelas gitu ya. Ini terjelas, channelnya apa, membahas bidang apa sehingga akhirnya menjadi lebih terstruktur. Itu namanya kalau di dunia digital kita bisa sebut itu search engine optimizer SEO YouTube ya. version. Ya memang harus demikian ya. Nah, jadi tadi ya benar berarti yang saya bisa ambil pelajarannya nih dari ceritanya Kang Lulu. Bikin podcast itu nggak gampang loh. Walaupun kelihatan hasilnya ya mungkin 10 menit, 15 menit itu gitu ya. Iya. Prosesnya tadi ada persiapan syuting itu aja alat-alatnya udah ribet tuh ya. Kita harus setting 1 jam sebelumnya Kang. 1 jam. Udah Termasuk gitu, sampai ke audionya harus masuk terekam dengan benar. iya, masalah kemudian audionya karena kita nggak ada studio sehingga sering juga noise dari luar masuk. Sehingga itu perlu extra effort lagi untuk dirapikan lah via software. Walaupun nanti kita coba ya ada solusi-solusi yang lainnya. Yang ketiga tadi juga untuk pas di channelnya perlu penataan ya supaya benar-benar bisa optimal sehingga nanti bisa menaikkan nilai atau rating channelnya. Betul. Tapi tadi yang paling penting juga ya ada yang subscribe dan ada yang nonton kan ya. Kalau nggak ada ya gimana, nggak bisa maju juga nih channel kita bersama nih. Gitu Tapi memang sementara ini yang bisa saya lakukan atau teman-teman lakukan adalah share ya WhatsApp grup dari satelit-satelit yang ada di alumni Kang. Ya kalau gitu bantunya gini aja Kang, kalau ada yang video baru ya itu kita bisa share lah di grup-grup kita masing-masing. Iya itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Minimal kan gitu lumayan ya. Lumayan. Nah makanya nanti kalau sudah basisnya alumni sudah terpenuhi, kalau nanti itu sifatnya nanti video-video itu banyak di broadcast oleh YouTube karena dianggap bisa menginspirasi, akhirnya orang-orang di luar alumni juga akan terpapar dengan video-video ini Kang. Ya, akhirnya mereka juga ikut nonton. Ya bisa lebih luas lagi. Bisa lebih luas lagi gitu. Sip lah. Ceritanya. Ya kalau gitu kesimpulannya yuk. Ya bantulah ya sama-sama ya. Ayo ya, kita teman-teman bantu kalau kembangkan ada channel ini. Teman-teman ada masukan, ada kritik, ada mau informasi atau mau membantu siapapun teman-teman kita terbuka. Bahkan teman-teman juga boleh ikut nonton acara rekamannya juga boleh, bahkan interaksi dengan narasumbernya juga boleh Kang. Oh itu kita undang aja kali ya? Boleh. Kalau pas lagi itu di hari apa tuh biasanya? Biasanya kita bikin syuting itu hari Sabtu atau Minggu Kang. Sabtu Tergantung atau Minggu, ya? availabilitas dari si narasumber. Tapi kan karena rutin pasti ada aja lah ya? Ada aja insya Allah. Oke, sip kalau gitulah. Jadi gitu aja ya Kang ya. Oh, jadi gitu yang saya cukup. bisa sampaikan teman-teman, jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sudah bisa menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang biasanya langsung ke kita di Sekre, karena saya juga tidak bisa menyampaikan one on one ke banyak orang. Saya harap video ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.